Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menggunakan taktik, strategi, dan formasi Sintayong, pelatih timnas Indonesia, yang semalam berhasil mengalahkan timnas Malaysia dengan skor telak 4-1 guys. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, apa jadinya jika taktik, strategi, dan formasi Sintayong, pelatih timnas Indonesia, jika kita gunakan di dalam game Top 11 guys? Oke, tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu alasan kenapa timnas Malaysia yang digadang-gadang bakalan mengalahkan Indonesia malah yang ada kalah melawan Indonesia dengan skor telak 4-1 guys. Sebenarnya Malaysia bermain bagus ketika melawan Indonesia di babak pertama. Mereka bermain bagus, tapi setelah mereka mencetak gol pertama ke gawang Indonesia, justru mental mereka down guys. Jadi mereka terlalu bangga dan moral mereka kalau di top 11 itu hanya baik gitu guys, miring kuning guys. Jadi kalau Indonesia memiliki moral yang on fire, sedangkan Malaysia memiliki moral yang baik, atau ada beberapa memiliki moral sangat baik. Jadi ketika mereka kebobolan dan Indonesia berhasil menyamakan skor 1-1, Malaysia mulai down guys. Moral mereka mulai turun, dan ditambah lagi ketika Indonesia mencetak gol kedua untuk comeback. Jadi skor menjadi 2-1. Moral mereka semakin menurun dan permainan mereka semakin buruk. Dan saya juga mau mengucapkan mohon maaf karena penonton saya juga bukan berasal dari Indonesia saja. Nomor 2 penonton saya yaitu dari Malaysia, dan saya juga turut sedih karena Malaysia harus tersingkir di Piala AFF 2020 ini guys. Dan tetap semangat buat timnas Malaysia, dan tetap semangat untuk timnas Indonesia, tim yang saya banggakan. Oke, pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan kesuksesan timnya menang 4-1 atas Malaysia di match dari pamungkas grup B Piala AFF 2020. Meski sempat tertinggal lebih dulu, ia meminta anak asuhnya untuk tidak nafsu dan menguatkan mental demi membalikan kedudukan. Bertanding di Stadion Nasional Singapura pada Minggu, tanggal 19 bulan Desember tahun 2021, timnas Indonesia sebenarnya hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020 guys. Akan tetapi, nampaknya itu bukan target Sintayong dalam pertandingan melawan Malaysia. Timnas Indonesia pun tampil ofensif. Sayangnya, kondisi itu dimanfaatkan Malaysia. Harimau Malaya unggul lebih dulu pada menit 13 via sepakan Kogilswaran Raj. Namun, timnas Indonesia sanggup membalikan via break 2 gol Irfan Jaya. Gol pertama timnas Indonesia dicetak Irfan Jaya pada menit 36. Memanfaatkan umpan silang Witan Sulaiman, sepakan kaki kiri Irfan Jaya merobek gawang Malaysia. Kemudian di menit 43, giliran tendangan Pratama Arhan yang membentur pemain Malaysia. Bola liar kemudian disepak Irfan Jaya untuk lagi-lagi membobol gawang Harimau Malaya. Selanjutnya di menit ke-50, timnas Indonesia unggul 3-1 via sepakan roket Pratama Arhan dari luar kotak penalti. Terakhir, Elkan Bagot mencetak gol via sundulan pada menit 80 sekaligus membuat timnas Indonesia menang 4-1 atas Malaysia. Memang sebelum pertandingan ada tim meeting. Saya tegaskan kepada pemain walaupun kemasukan gol jangan nafsu, kata Sintayong usai pertandingan tadi malam guys. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kepada para pemainnya untuk disiplin strategi. Hasilnya, timnas Indonesia berhasil membalikkan kedudukan. Dan juga kita harus melakukan permainan sesuai strategi. Saya juga sudah memberikan arahan untuk jangan kalah mental, lanjut Sintayong. Di semifinal Piala AFF 2020, timnas Indonesia akan bertemu Singapura. Laga bakal berlangsung 2 leg, tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021 dan hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021. Kedua laga di atas digelar di markas Singapura yakni Stadion Nasional. Oke guys, ternyata taktik, strategi, dan formasi Sintayong ketika saya menggunakannya di game Top 11 hasilnya cukup baik. Indonesia dengan mutu 70,1% berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0. Padahal Manchester United memiliki mutu lebih besar yaitu 90%. Indonesia berhasil mengalahkan Manchester United di laga pertandingan persahabatan. Mulai dari penguasaan bola, Indonesia lebih unggul 60 berbanding 40%.
Sedangkan untuk total tembakan sendiri, Indonesia lebih dominan dengan mencoba 14 kali tembakan, 12 tepat sasaran, dan 2 berbuah gol. Sedangkan Manchester United mencoba 4 kali tembakan, 1 tepat sasaran, dan tidak berbuah gol. Kemudian dari efisiensi tembakan sendiri, Indonesia lebih dominan dengan menguasai 17% berbanding 0. Indonesia lebih bermain perpaduan. Kita bisa melihat di sini Indonesia lebih banyak melakukan umpan dari tengah, kiri, ataupun dari sayap kanan. Sedangkan Manchester United lebih dominan menyerang dari area tengah guys, dengan rasio 46%. Kemudian untuk umpan sempurna sendiri, kita bisa melihat di sini mereka lebih unggul sedikit, yaitu 85 berbanding 80. Mereka juga lebih banyak melakukan tackle dengan melakukan 30 tackle berbanding 15 dan melakukan 13 pelanggaran berbanding 9. Tapi mereka lebih banyak melakukan penyelamatan guys, dengan 1 berbanding 6. Kemudian untuk tendangan sudut sendiri, Indonesia lebih unggul 5 berbanding 4, tendangan bebas 4 berbanding 0. Oke guys, untuk formasinya sendiri di sini saya menggunakan formasi 4-4-2 yang digunakan oleh Sintayong ketika mengalahkan Malaysia, dan Manchester United menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan alhamdulillah tim saya berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 tanpa balas. Mereka memiliki mutu yang lebih tinggi, yaitu 90 berbanding 70% guys. Oke guys, langsung saja, kira-kira seperti apa ya guys taktik, strategi, dan formasi yang digunakan Sintayong jika diterapkan di game Top 11. Oke guys, untuk taktik, strategi, dan formasinya kurang lebih seperti ini guys. Indonesia menggunakan formasi 4-4-2 ketika mengalahkan Malaysia dengan skor telak 4-1. Evan Dimas sebagai kapten menjadi cadangan dan baru bermain di babak kedua guys. Sedangkan untuk mental timnya sendiri, Indonesia menggunakan mental tim menyerang, kemudian fokus umpan bawah kedua sayap, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik menyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala guys. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba melawan tim yang mutunya lebih tinggi guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran apakah taktik dan strategi ini berjalan saat kita menggunakannya di game Top 11, simak baik-baik video ini hingga selesai, karena kita bisa mengganti taktik dan strategi di tengah pertandingan sesuai lawan yang kita hadapi, seperti kata Sintayong, pelatih timnas Indonesia di kejuaraan Piala AFF 2020 ini guys. Oke guys, cukup seperti itu yang bisa saya bahas kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.